Spiritual Pilgrim Paroki Santo Fransiskus Assisi Padang Bulan Medan terdiri dari para pastor, suster, frater, DPPH dan juga umat beriman. Tur ini diadakan pada tanggal 12-16 Juni dari Medan menuju Vietnam. Tujuan dari peziarahan ini adalah 1. Untuk mengenal daerah dan budaya lain. 2. Untuk membangun keakraban satu sama lain dalam mewujudkan persekutuan yang digaungkan oleh Keuskupan Agung Medan. 3. Untuk meningkatkan semangat pastoral dan pelayanan bagi umat. Rute perjalanan beranjak dari Kuala Namo Medan dan transit di Kuala Lumpur kemudian dari Kuala Lumpur menuju Vietnam. Terlihat rombongan spiritual pilgrim sangat menikmati perjalanan dengan gaya masing-masing. Ini guys, muka-muka kesian ini. Anak siapa? Setelah sampai di kota Hanoi, pemandu wisata mengarahkan rombongan menuju makam Ho Chi Minh. Ho Chi Minh merupakan presiden pertama Vietnam Utara, dan beliau sangat dihormati oleh masyarakat Vietnam. Oleh karena itu, makam Ho Chi Minh ini dijadikan tempat ziarah dan objek wisata. Makam ini menjadi objek wisata yang paling diminati oleh wisatawan di Hanoi. Jenazah Ho Chi Minh yang sudah diawetkan diletakkan di sarkofagus agar semua orang dapat melihat dan mengingat kembali perjuangan Ho Chi Minh. Nampaknya rombongan ini memperoleh serpihan spiritual dari Ho Chi Minh. Jiwa mereka berkobar-kobar seperti para murid yang bertemu dengan Yesus. Tak sanggup menahan rasa, Opung Margaret Purba mengumandangkan pujian untuk Tuhan dari lagu Puji Syukur nomor 347. Setelah itu, guide memandu rombongan menuju Muaroi Nuo yang artinya boneka menari di atas air. Sebenarnya hiburan ini sangat sederhana dan lebih cocok untuk anak-anak. Yang membuat acara ini lebih beradrenalin karena Pak Bernadette bersama Pastor Thomas dan R.O. Sinaga selalu buat ulah di belakang panggung teriak-teriak tak karuan. Apakah terkontaminasi dengan Muaroi Nuo boneka menari di atas air, atau karena apa? Salah satu destinasi wisata yang ditunggu-tunggu adalah Pegunungan Halong Bay. Halong Bay adalah salah satu peninggalan alam yang keindahannya tidak termakan waktu. Teluk dengan ribuan pulau maha indah yang tersebar di Vietnam Utara ini menyajikan hamparan pemandangan alam yang tidak akan ditemui di tempat lain. Halong Bay merupakan gugusan pulau batuan kapur yang tentu saja tidak berpenghuni sama sekali. Namun para turis akan terhipnotis dengan keindahan alam yang ditawarkan oleh Vietnam yang satu ini. Selain memamerkan lautan biru Tosca yang elok dan juga pulau-pulau serta goa-goa yang membangkitkan jiwa petualang, Halong Bay menjadi rumah bagi banyak flora dan fauna yang endemik. Tidak heran kalau tempat yang satu ini disebut-sebut sebagai sisi eksotis Vietnam dan menjadi sasaran utama para turis untuk liburan. Rombongan spiritual pilgrim mengitari pulau ini dengan perahu dayung dengan biaya 200.000 dong per kepala. Tentu tak ada yang menolak biaya itu karena rombongan ini adalah orang-orang berkantong tebal. Bahkan Pak Roni Purba bingung bagaimana cara menghabiskan mata uang dongnya itu. Demikian juga Pastor Bona, sepanjang malam stres di kamar karena mata uang dongnya masih banyak. Lokasi berikutnya Goa Tien Chuang. Goa ini terletak di bagian selatan Halong Bay, sekitar 4 km dari pelabuhan kapal pesiar Dau Go, dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Seperti goa lainnya, Goa Tien Chuang memiliki banyak stalaktit dan stalagmit, yang membuat goa ini begitu berbeda dari goa lainnya. Rombongan spiritual pilgrim terlihat asik dengan kamera masing-masing sampai lupa makan siang.
Banyak tempat persinggahan untuk melepas lelah sambil meluruskan pinggang yakni tempat perbelanjaan. Terlihat para ibu-ibu mondar-mandir mengelilingi swalayan. Namun tak satu pun yang dibelinya, malah sibuk kenalan dengan pedagang itu. Pesiarahan ini terlaksana dengan baik tentu karena persiapan yang matang dan menempatkan kepanitiaan sesuai dengan bidangnya. Susunan panitia adalah sebagai berikut: Penasehat Pastor Andreas Guru Singa, Ketua Umum Gunana Barus, Ketua Pelaksana Erosi Naga, Bendahara Dahlia Purba, Seksi Transportasi Susana Bangun, Seksi Hiburan Pastor Bona Gultom, Seksi Dana Timoria Purba, Seksi Keamanan Usaha Tarigan, Seksi Penjinak Alam Pastor Thomas Tarigan, Koordinator Makan Sirih Biring Misel dan kawan-kawan, Ketua Pendupaan Jo Andi Ginting, Seksi Konsumsi Pastor Sensi Jebarus, Pendamping Ibu-Ibu Pastor Hayong, Seksi Dokumentasi Frater Jasin 437, Seksi Perbelanjaan Pak Barus Tukang Mas.